Halo, saya Seresto Sepadi Tarkam. Selamat datang pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Yes. Di Twitter ada satu atau dua pengikut saya bilang, "Mas, tolong dong bikin preview Liga 1 gitu." Oke, saya bilang waktu itu saya akan memulai preview setelah pekan ke-10. Jadi saya akan memulai sedikit ya Anabel lah, analisa gembel soal Liga Indonesia kasta teratas yang banyak dicaci dan juga banyak dicari sebenarnya. Tapi saya nggak peduli dengan itu. Kalau kritikus ngomong bla bla bla, Liga masih ya, bangsa Indonesia juga standarnya juga belum tinggi juga gitu. Jadi kalau ngomongin sepak bola standar tinggi, perbaiki diri dulu kalian gitu. Ya PSSI dan segala macam dikritik wajar lah, tapi kita juga memperbaiki diri. Whatever, kita nggak usah ngomongin itu. Nanti di cancel kata Deddy Corbuzier. Oke. Pekan ke-11 Liga 1 saya sedikit preview sebelum jeda FIFA Matchday, dan kita menyelesaikan 10 pekan kecuali PSM Makassar dan Barito yang baru bermain 9 kali karena ada Piala AFC 2022 waktu itu buat PSM. Nah, saya akan bahas di preview kali ini ada 4 pertandingan yang akan saya bahas dulu, yaitu pertandingan hari Kamis tanggal 29 ya, tanggal 29 dan juga tanggal 30 hari Jumat. Ada saya cek dulu, ada 4 pertandingan, yaitu Persis Solo melawan PSM Makassar, Barito Putra melawan Persik Kediri, PSS Sleman melawan Persita Tangerang. Ini di hari Kamis tanggal 29 2022. Lalu di hari Jumat ada satu pertandingan, Bali United melawan Persikabo 1973. Nah, saya akan belajarin sedikit 10 pekan pertama yang pasti 10 pekan pertama dikuasai oleh Madura United di posisi teratas, lalu ada PSM Makassar di posisi kedua dan Bali United di posisi ketiga, tiga besar. Di papan bawah masih ada Persik paling bawah, di atasnya ada Barito. Yang pasti Madura sudah kalah, tetapi posisinya di nomor 1, sedangkan PSM Makassar posisinya di nomor 2 tapi belum pernah kalah. Sedangkan Borneo FC turun di posisi kelima walaupun sempat di posisi teratas. Di top skor ada Matius Pato dan juga David da Silva. Keduanya sudah mencetak 9 gol sejauh ini, dan ini merupakan catatan yang menarik bagi dua pemain asing dari Brazil ini. Nah, cukup itu dulu review dari 10 pekan. Saya akan mencoba mereview satu persatu pertandingan di hari Kamis 29 September dan 30 September. Termasuk tentunya prediksi dong, karena ngomongin preview kalau nggak ada prediksi skor atau prediksi kemenangan, nggak seru, nggak kontroversi lah gitu. Oke, saya akan bahas dulu tentang PSM yang akan bertandang ke Stadion Sriwedari Sriwedari, lama banget saya. Stadion Manahan di kota Solo, dijamu oleh Persis Solo. Ini menarik sekali, kedua tim berbeda posisi ya. Yang satu di posisi kedua, yang satu di posisi ke-13. Yang satu adalah tim yang cukup eksis lama di kasta teratas Liga 1, Liga Indonesia, dan yang satu adalah tim promosi Liga 1. Pertemuan keduanya cukup lama. Terakhir mereka bertemu di 2007. Waktu itu Persis Solo masuk ke level sebelum ISL itu. Kasta teratas adalah divisi utama dengan 2 wilayah yang kalau nggak salah 32 atau 33 tim yang ikut waktu itu, dibagi duanya kalau nggak salah berapa ya, pokoknya banyak lah waktu itu. Saya cek sendiri aja deh di itu. Yang pasti pertemuan ini terakhir di 2007, artinya ini sangat lama sekali. Skornya adalah 3-2 dan 2-1. Sorry saya mirip-mirip ya, prompter saya takut salah soalnya. Persis di kandang sendiri menang 3-2, sedangkan PSM di kandang PSM waktu itu masih bermain di Mato Angin, sebelum Mato Angin tidak tahu nasibnya sekarang, mereka menang 2-1. Nah, itu pertemuan lama, pastinya dinamika sudah berganti, dan yang pasti Persis Solo datang masih dengan karakter Rasiman. Belum ada pelatih kepala tetap yang menggantikan Jackson Thiago. Sedangkan PSM Makassar, Bernardo Tavares datang dengan pasukan yang cukup bagus
belum pernah kalah sejauh ini dari 9 pertandingan. Prediksi saya untuk Persis PSM, saya memprediksi tuan rumah bisa menahan imbang PSM Makassar. Tetapi kemenangan buat PSM Makassar bukan hal yang tabu. Skor 1-2 buat PSM. Next, kita akan bahas Barito Putra lawan Persik Kediri. Ya, dua tim yang berada di papan bawah Liga 1 2022-2023. Ini menarik ya. Kedua tim ada di posisi yang tidak enak sebenarnya, di posisi 17 dan posisi 18. Hari ini Barito akan menjamu Persik Kediri di Stadion Demang Lehman di Martapura karena Stadion 17 Mei Banjarmasin sedang renovasi. Tapi renovasinya progres, bukan nggak kayak mato angin. Oke, ya yang pasti pertemuan terakhir mereka dua tim ini saling mengalahkan di musim lalu di Bubble ya, di Bubble 2-0. Jadi sama-sama kuat sebenarnya di musim lalu. Di musim sebelumnya di 2020 mereka belum sempat ketemu karena kondisi pandemi dan kompetisi batal. Pertemuan terakhir sebelum era Liga 1 mereka bertemu di 2014. Itu di era ISL, waktu itu juaranya kan Persib Bandung. Di 2014 itu Persik menang 4-1 di kandangnya, tetapi mereka kalah 3-0 di kandang lawan. Tapi sekali lagi, ini hanya hasil masa lalu karena kedua tim sudah berubah tentunya. Nah, yang menarik adalah Barito baru saja mendatangkan Rodney Gonçalves yang akan Rodney Rodriguez ya, yang akan menjadi pelatih baru, dan mereka sempat TC di Pati. Dan ini menurut saya pelatih ini secara aura kok saya membawa ada aura kebaikan tentang Barito Putra. Jadi hati-hati buat Persik Kediri, dan Persik Kediri ini memang tidak sedang baik-baik saja. Bahkan di internal mereka, eksternal mereka juga kemarin sempat ada insiden konten kreator yang mukul Aremania itu dan lain sebagainya. Ini sudah di papan bawah, susah menang, dihajar kasus di luar lapangan gitu. Menurut saya ini adalah kondisi yang tidak bagus, dan prediksi saya Barito tetap akan unggul. 2-0 lah buat Barito di pertandingan ini. Next. Nah, ini menarik nih. Dua tim yang sebenarnya 3 musim terakhir berada di kasta kedua. Yang satu 2018 promosi, yang satu 2019 promosi. Mereka adalah PSS Sleman melawan Persita Tangerang, Lang Jawa melawan Pendekar Cisadane. Bermain di Stadion Maguwo Harjo. Ini di hari Kamis ya, 3 pertandingan awal ini saya bintang di hari Kamis, dan untuk head to headnya di musim lalu Persita itu kalah 0-2. Lalu di pertemuan pertama mereka bermain imbang 0-0. Nah, terakhir ketemu sebelum era Liga 1 mereka ketemu di 2018 mereka juga bersua ya. Mereka juga bertemu 2018, dan waktu itu di Liga 2 Persita bermain imbang 1-1 dengan PSS. Lalu sempat di pertandingan selanjutnya Sleman menang 4-1 dari Persita, tapi itu komposisinya berbeda. Nah, sekarang ini Persita ini sedang di posisi yang lebih baik, posisi 6. Mereka punya nilai 19, dan Argentina Connection ini makin menyatu dengan Papua Connection, dengan pemain-pemain lama Persita. Ini bahaya buat PSS Sleman yang sebenarnya rekor kandangnya tidak bagus. Prediksi saya bisa 1-1. Ataupun kalau menang, tuan rumah akan menang tipis. Tapi kalau tuan rumah menang tipis bisa terjadi banyak gol, entah 3-2 atau entah 4-3. Tapi saya cenderung ke 1-1 atau seri itu 60%. 40% untuk kemenangan PSS Sleman. Tapi Persita juga punya kans untuk mengejutkan. Agak-agak tidak netral sih, tapi it's okay lah. Prediksi. Next, di hari Jumat tanggal 30 September. Ini ada pertandingan yang menarik nih di Kapten Iwayan Dipte. Nah, ini adalah pertemuan antara Bali United melawan Persikabo 1973.
pertemuan terakhir Bali menang 3-0 di kandang mereka di sistem bubble musim lalu, dan di putaran pertama bermain imbang 1-1. 2019 di Liga 1 Bali itu sempat kalah 0-1 di stadion ini dari Persikabo. Sedangkan Persikabo di kandangnya kalah 1-2 dari Bali. Itu pertemuan, itu head to headnya ya. Tapi saya sekarang ngomong kekinian. Jajang Nurjaman tentunya tidak ingin timnya setelah jeda kompetisi ini, tentunya tidak ingin timnya kembali terperosok dengan kekalahan, karena mereka sebelumnya sempat kalah dari PSIS dan juga di kandang mereka sempat kalah dari Bayangkara. Tapi ketika tandang mereka sebenarnya cukup mengejutkan ketika lawan PSIS, mereka sempat mencetak 2 gol. Dan terakhir sebelum jeda kompetisi, Persikabo itu juga menang dengan skor juga menang dengan skor 2-0 dari PSS Sleman. Kembali Bali di pertandingan terakhir mereka kalah 0-2 dari pertandingan sebelum jeda ya, mereka kalah 0-2 dari Persis Solo. Menurut saya pertandingan akan seru. Untuk prediksi seri hanya 10-20% menurut saya. Prediksi menang tuan rumah bisa jadi tuan rumah akan berpesta. Ingat, Dewa United dikalahkan 6-0, tapi ini adalah Persikabo. Mereka punya Constantin, mereka punya Dimas Derajat, mereka punya Bruno Dybala. Bisa jadi kalau menang pun menang tipis 2-1 atau 1-0 atau kalaupun Persikabo bisa mencetak banyak gol, bisa Bali hanya menang 3-2. Tapi itu kemungkinan itu masih ada sekitar 50-60%. 50-70% Bali menang. Persikabo menang tetap ada dong. Saya bilang hampir 40%, 30-40%. Skornya bisa jadi mengejutkan, selisih 2 gol 2-1, 2-0 ataupun selisih 1 gol 2-1. Itulah prediksi di pertandingan Kamis 29 September dan Jumat 30 September. Next, prediksi selanjutnya big match di pekan 11. Tunggu ya. Terima kasih.